Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya muliakan, pengasuh sekaligus Ketua Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Profesor Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati Ketua Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Ibu Zahida Iktisomabillah ME. Yang saya hormati Bapak Ahdiyat Agus Susila MEI selaku dosen pembimbing 1, dan yang saya hormati Ibu Ani Gita Yuwana ME selaku dosen pembimbing 2, dan yang saya hormati kedua orang tua saya. Baik, perkenalkan, nama saya Malika Liana Zahrani dari Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyampaikan proposal penelitian ini dengan baik. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian ini yang berjudul Strategi Efisiensi Biaya Tenaga Kerja melalui Rekrutmen Berbasis Skill, Studi Kasus Batik Tulis Dewi Rengganis, Krejengan, Probolinggo. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya biaya tenaga kerja pada UMKM batik tulis. Industri batik tulis sangat bergantung pada tenaga kerja manual yang terampil. Namun, jika tenaga kerja yang direkrut tidak sesuai kebutuhan skill, maka biaya menjadi tidak efisien karena muncul pengeluaran tambahan seperti pelatihan, perbaikan hasil kerja atau rework, dan waktu produksi yang telah lama. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan isi proposal dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hingga metode penelitian. Baik, yang pertama yaitu latar belakang masalah. Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan organisasi, terutama dalam efisiensi biaya tenaga kerja. Permasalahan yang sering terjadi adalah rekrutmen yang tidak tepat, sehingga menghasilkan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan, yang berdampak pada rendahnya produktivitas dan meningkatnya biaya pelatihan serta operasional pada industri batik tulis. Kondisi ini semakin terlihat karena proses produksi sangat bergantung pada keterampilan tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan strategi rekrutmen berbasis skill agar perusahaan dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai sejak awal dan mampu meningkatkan efisiensi biaya tenaga kerja. Di sektor usaha kecil dan menengah yang lebih bergantung pada keahlian manual seperti batik tulis, tantangan tersebut menjadi lebih nyata. Batik tulis merupakan industri kreatif yang memerlukan keterampilan khusus pada proses produksi seperti pemahaman motif, teknik membatik, ketelitian warna, dan kecepatan pengerjaan. Dalam studi kasus batik tulis Dewi Rengganis, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian calon tenaga kerja yang masuk memiliki latar belakang pendidikan umum, namun belum memiliki keterampilan batik yang memadai. Hal ini membuka kesenjangan antara ketersediaan tenaga kerja yang ada dengan kebutuhan keterampilan yang dibutuhkan perusahaan, sehingga proses pelatihan internal menjadi panjang dan biaya yang dikeluarkan meningkat. Ketidaksesuaian kompetensi ini menunjukkan adanya permasalahan dalam sistem rekrutmen yang selama ini digunakan. Kondisi yang terungkap di batik tulis Dewi Rengganis ini mencerminkan kenyataan yang tidak ideal terkait manajemen tenaga kerja, yakni tingginya biaya tenaga kerja yang harus ditanggung bukan karena jumlah tenaga kerja, tetapi karena lemahnya kecocokan kompetensi yang efektif di awal rekrutmen dalam keadaan yang diharapkan perusahaan memiliki tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai dari awal, sehingga proses pembelajaran internal lebih singkat, turnover lebih rendah, serta produktivitas bisa lebih cepat tercapai.
Tercapainya kondisi ideal ini sangat bergantung pada strategi rekrutmen yang tepat, khususnya yang berorientasi pada keterampilan atau skill. Yang kedua, ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana proses penerapan rekrutmen berbasis skill pada batik tulis Dewi Rengganis. Dan yang kedua, rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana efektivitasnya terhadap efisiensi biaya tenaga kerja. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menyebarkan penerapan rekrutmen berbasis keterampilan serta menyebarkan kontribusinya dalam meningkatkan efisiensi biaya tenaga kerja. Yang ketiga ada manfaat penelitian. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia, khususnya terkait rekrutmen berbasis keterampilan dan efisiensi biaya tenaga kerja, serta secara praktis menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam menyusun strategi rekrutmen yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada batik tulis Dewi Rengganis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengkajian secara mendalam terhadap satu objek tertentu dalam batasan konteks yang jelas. Objek dalam penelitian ini adalah batik tulis Dewi Rengganis di Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo yang memiliki karakteristik usaha berbasis keterampilan manual. Pendekatan studi kasus dipilih karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses rekrutmen berbasis skill serta dampaknya terhadap efisiensi biaya tenaga kerja. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelusuri secara detail praktik yang terjadi, mulai dari proses seleksi tenaga kerja hingga implikasinya terhadap produktivitas dan biaya produksi. Selanjutnya ada kajian teori. Kajian teori dalam penelitian ini menempatkan tenaga kerja sebagai aset strategi yang tidak hanya berperan sebagai faktor produksi, tetapi juga sebagai penentu kualitas dan efisiensi operasional. Melalui pendekatan human capital theory, resource-based view, dan rekrutmen berbasis keterampilan. Yang pertama ada human capital theory. Tenaga kerja dipandang sebagai investasi yang memiliki nilai ekonomi, di mana keterampilan dan kompetensi yang dimiliki dapat meningkatkan produktivitas serta mengurangi biaya operasional. Human capital theory menjelaskan bahwa pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki individu merupakan aset yang dapat memberikan kontribusi nyata terhadap produktivitas. Dalam konteks ini, tenaga kerja tidak lagi dipandang sebagai biaya, tetapi sebagai investasi. Cara pandang ini menjadi penting karena keputusan organisasi dalam mengelola tenaga kerja akan berdampak langsung terhadap kinerja dan efisiensi. Yang kedua ada Research Based View atau RBV. RBV menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif organisasi berasal dari sumber daya internal, termasuk tenaga kerja yang memiliki keterampilan unik dan sulit Dalam perspektif RBV, proses rekrutmen menjadi tahap yang sangat krusial. Rekrutmen tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga sebagai strategi untuk memperoleh sumber daya yang memiliki nilai strategis. Oleh karena itu, pendekatan rekrutmen berbasis skill menjadi relevan, karena memungkinkan organisasi untuk mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi kriteria FRIN. Temuan penelitian lain di Indonesia juga menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap keunggulan kompetitif UMKM.
terutama pada sektor industri kreatif dan kerajinan. Yang ketiga ada rekrutmen berbasis keterampilan. Rekrutmen berdasarkan skill penekanan pada kemampuan nyata energi kerja sehingga mampu meningkatkan keselarasan pekerjaan, mempercepat adaptasi, serta mengurangi kesalahan kerja. Yang terakhir, kesimpulan, rekrutmen berbasis skill merupakan strategi penting dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sekaligus menekan biaya operasional, sehingga memberikan kontribusi terhadap efisiensi biaya tenaga kerja dalam organisasi. Terima kasih. Demikian pemaparan proposal penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sumber manajemen daya manusia, khususnya dalam meningkatkan efisiensi biaya tenaga kerja. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.